Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya Anade Robi. Ya, mudah-mudahan sahabat Jundu Channel senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sehat walafiat ya, semoga tetap ya. Gimana, masih tetap semangat untuk mendengarkan cerita atau kisah-kisah? Kali ini Ana akan membahas tentang asal muasal dari Hizib Bahar. Mau tahu gak ceritanya gimana itu? Kenapa disebut dinamakan dengan Hizib Bahar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kisah ini terjadi pada tanggal 27 Rabiul Akhir 1327 Hijriah. Pada saat itu Sayyidina Al-Imam Abul Hasan Asyadzili ya, rahimahullah ta'ala wa rahimah, sedang mengadakan sebuah perjalanan dengan berlayar di tengah laut itu dengan menggunakan perahu yang kecil. Kemudian beliau berlayar ke tengah laut dengan persediaan yang ada. Pada suatu ketika ya, ketika Sayyidina Al-Imam Abul Hasan Asyadzili berlayar ke tengah laut, akan tetapi tidak ada angin. Udah di tengah laut nggak ada angin. Selama berapa? Selama 4 hari. Bahkan dikatakan di riwayat yang lain sampai 5 hari. Itu perahu nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan karena nggak ada angin. Di tengah laut, bayangin deh, tengah laut nggak ada angin. Nah, Sayyidina Al-Imam Abul Hasan Asyadzili rahimahullah ta'ala wa rahimah, beliau akhirnya tidur, mungkin karena kelelahan. Beliau tidur sejenak. Bahasa kita yang ngerejep nih, ngerejep dulu dah. Ngerejep. Nah, sehingga beliau ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Al-Imam Abul Hasan Asyadzili diajarkan sebuah lafaz-lafaz dari Rasulullah SAW. Nah, dari lafaz-lafaz itu didengerin, dihafal, kemudian direkam oleh Sayyidina Abul Hasan Asyadzili dalam mimpinya. Kemudian tiba-tiba terbangun karena memang tidurnya cuma sebentar doang, tapi dia dimimpin oleh Rasulullah SAW. Dan dalam mimpinya itu dia teringat apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang sebuah lafaz doa-doa. Kemudian beliau mempraktekkan tuh doa-doa yang diajarkan. Dibaca tuh lafaz-lafaz itu, yaitu lafaz-lafaz yang ada di Hizib Bahar itu. Dibaca semua. Nah, dalam hitungan detik suatu ketika datang angin yang sangat besar sehingga Sayyidina Abul Hasan Asyadzili ini bisa berlayar sampai pada tujuannya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, sehingga pada saat itu beliau mencatat dan mengabadikan lafaz-lafaz itu dan menjadikan lafaz-lafaz itu sebagai wiridan. Sebagai wiridan yang dinamakan oleh beliau adalah dengan Hizib Al-Bahr, Hizib Laut. Dan kemudian barang siapa yang membaca Hizib Bahar itu tidak akan barang siapa yang membaca Hizib Bahar itu akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari kejahatan perompak yang ada di laut. Bahkan khasiat atau keampuhan doa Hizib Bahar ini bila dibaca di suatu tempat, maka tempat itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari bentuk kejahatan apapun. Dan bahkan jika diistiqomahkan untuk membaca wiridan ini, bahkan dianjurkan oleh para salafus saleh, yaitu dibaca habis asar. Itu keutamaannya adalah orang yang istiqomah membaca Hizib Bahar setelah asar, insya Allah dibaca dengan penuh keyakinan, insya Allah dia meninggal dunia tidak dalam keadaan jelek. Maksudnya dia meninggal dunia itu
tidak dalam keadaan terbakar, tidak dalam keadaan terbunuh, dan hal-hal yang jelek meninggalnya. Intinya meninggalnya nggak jelek dah. Tapi kita harus membaca itu dengan penuh keyakinan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungannya. Sebenarnya apa yang diberikan oleh para salafus saleh tentang apapun bentuk wiridannya, doa-doanya, apabila kita melakukannya dengan penuh keyakinan dan istiqomah, insya Allah hasilnya nyata. Jadi kata Quran itu bukan wiridan yang salah. Ada orang dikasih wiridan, nih lu mau apa? Lu seret rezeki lu, nih wiridin nih, lu baca nih bahasanya, lu baca nih wiridan, ya Fatah ya Razak ya Afuni ya Rahim ya Wadud, lu baca nih wiridan. Atau enggak dikasih tuh banyak orang kan untuk setiap permasalahan itu ada wiridannya gitu. Tapi ada itu kadang orang datang, ya Ustaz, ane udah coba nih baca wiridan nih, kok nggak hasil-hasil. Bukan wiridan yang salah, tapi kita yang salah. Kita ngacak dah, apakah selama ini perbuatan kita bertentangan nggak sama aturan-aturan atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita yang tahu, hanya kita yang bisa ngacak. Jadi bukan wiridan yang salah, kadang kitanya yang salah, sehingga wiridan itu ketika kita baca karena niatnya jelek, karena niatnya adalah dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hasilnya pun gak maksimal. Apalagi kita mau ini mau itu pakai wiridannya para waliullah, tapi amalan kita nggak menunjukkan, nggak ada keseimbangan antara kita melakukan amaliyah dan kehidupan kita sehari-hari dengan doa-doa yang kita tuju, nggak ada keseimbangan. Makanya diperlukan keseimbangan pengamalan dan kehidupan kita sehari-hari, itu harus seimbang. Jangan kita wiridan kuat tapi kehidupan kita dalam keseharian jauh dari wiridan itu, ya nggak hasil. Mudah-mudahan cerita tentang asal muasal dinamakan Hizib Bahar ini bermanfaat buat inti semua dan menambah wawasan kita semua. Ya cukup sekian, dan ana dari Robi. Salam Jundu Canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identitas.